أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتان يكبر في الأولى منهما ندبا بين الاستفتاح والتعوذ سبعا، وفي الثانية قبل التعوذ خمسا، ويخطب بعدها ندبا خطبتين. إلى قوله صلاة الكسوفين ثالثتها أن تصلى كذلك بتطويل ويسن بعدها خطبة. Salatul Aidain, salat sunnah hari raya. Kita semalam bahwa yang sunnah itu aneka ragam. Yang sunnah itu ada yang afdal dan ada yang lebih afdal lagi, ada urutannya. Dan yang sunnah yang paling afdal, paling banyak pahalanya itu adalah pertama urutannya yang sunnah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita semalam apa? Idul Fitri atau Idul Adha itu yang sunnah yang disunnahkan berjamaah itu lebih afdal daripada sunnah yang kada disunnahkan berjamaah. Sembahyang hari raya, sembahyang gerhana, sembahyang istisqa dan urutannya tak kayak itu. Hanya sembahyang witir lalu seterusnya. Lalu qobliyah ba'diyah. Sembahyang hari raya Idul Fitri Idul Adha itu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apa artinya muakkadah ditekankan? Artinya Nabi menyuruh pakai kata-kata sudah pernah, mencontohkan pakai perbuatan pernah juga. Jadi hadisnya artinya pada beda-beda pendapat. Beda dengan misalnya sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa itu mazhab Abu Hanifah ada madhab sunnah, mazhab Syafi'i aja. Tapi kalau hari raya sunnah, gerhana sunnah. Aid, kita rancak bahasa kita Idul Fitri dari kalimat Aid, ya Aid itu kan diambil dari kalimat akar katanya Aud, kembali. Jadi Aid itu diambil dari kalimat kembali, karena biasanya kembali setiap tahun sekali. Atau sembahyang Jumat itu adalah hari raya mingguan, lalu disebut hari raya Jumat. Lalu di dalam syariat itu yang ujur-ujur disebut hari raya umat Islam, artinya namun syariatnya itu sudah nyata, pula hadis nyata sudah, itu hanya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, namun kemudian hari muncul perayaan Maulid, perayaan tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam, atau perayaan apalagi misalnya perayaan Isra Mi'raj, atau bahkan muncul kena budaya hari raya, perayaan yang sifatnya budaya kayak ulang tahun, lalu kena muncul kena raya apalagi raya ibu lah, raya kemerdekaan apa ya. Apakah itu bisa dijadikan
perayaan yang mendapat ganjaran pahala, maka pastinya itu tergantung niat. Nah, jadi cuman yang perlu ditekankan bahwa Nabi Muhammad itu menerbitkan perayaan di dalam agama Islam, ya, perayaan yang bujur-bujur dianggap perayaan sesuai syariat Quran hadis. Artinya yang diterbitkan oleh Quran hadis itu hanya perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, lalu selain daripada itu, Pak, boleh kan diterbitkan atau dijadikan budaya atau dimulayakan, dijadikan tradisi umat Islam? Boleh, selama niatnya, ilatnya, tujuannya sama kayak Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi supaya clear, selesai nih perdebatan yang biasanya hangat di publik. Apalagi kan ada pusat anggaran, misalnya ulang tahun, hari raya ibu atau hari raya ulang tahun kan, itu menurut tradisi orang musyrik, orang kafir itu sampai ada ustadz yang lumayan populer banget dulu, tausiahnya ribuan yang hadir. Wah, ini sunyi sekali, yang memperagakan bahwa selamat ulang tahun itu adalah selamat ya. Lalu misalnya menisbatkan bahwa ulang tahun itu sama kayak tradisi orang kafir, lalu natasyabaha bil qaumin, dan siapa menyerupai suatu kaum ia termasuk dari mereka lah, macam-macam dalilnya. Maka siapa menyerupai orang kafir berarti murtad juga. Ada kawal sesimpel itu. Jadi Ustaz Najib itu pada menyarankan menempati fatwa-fatwanya, terlalu banyak atau perayaan tahun baru atau apa dikit-dikit murtad. Nah, jadi kita lihat tuh Idul Fitri, Idul Adha. Perayaan Idul Fitri, Idul Adha itu ilatnya apa? Tujuannya apa? Nah, jadi kalau ada perayaan yang lain yang mirip, tujuannya pasti itu faedahnya, maksud tujuannya pasti tujuan, maka dianjurkan aja. Minimal dikuliahkan apa sebetulnya. Jadi supaya kita ini kata asal sembahyang mengumpati, tapi tahu kenapa jadi disyariatkan merayakan Idul Fitri Idul Adha. Pada dasarnya begini, perayaan Idul Adha dulu apa aja? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu maksudnya ayat Idul Adha. Kami telah memberikan akan kamu segala hal yang banyak, atau sungai di surga namanya Kautsar. Maka salatlah, fasholli li rabbika itu jantah tafsir sembahyang Idul Adha, wanhar dan berkorban. Ya. Ada pula kalau untuk sembahyang untuk puasa 3 hari, 30 hari Ramadan, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kalian bertakbir atas nikmat karunia hidayah. Artinya apa? Dari ayat-ayat ini tentang Idul Fitri atau Idul Adha, Tuhan itu memadahi dakwah kita bahwa tujuan asal usul tujuan perayaan itu untuk menyuruh kita mengingatkan nikmat Tuhan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Ya, itu asal usulnya. Tiap perayaan itu tujuannya adalah mengingatkan nikmat Tuhan. Lalu disuruh misalkan menyembelih dan tak kena disuruh sama kayak akikah, Pak. Pian bisi anak 7 hari disuruh nyembelih, ada duitnya lah, kambing, menyembelih kambing 2 lakian, 1 pimpinnya 1 ya, memperbawa 10 hari, memperbawa kurang aja setahun lah. Itu dia disuruh rambutnya ditimbang sama selalu diserahkan duitnya macam-macam. Kalau kita menganalisa, menelusuri tiap perayaan
yang dianjurkan syariat itu tujuannya untuk mensyukuri, merenungi, mengingat nikmat Tuhan. Itu dasar asal usulnya dari itulah. Ini supaya kita jangan melenceng. Ini supaya dia perkataan anak ulang tahun, tapi supaya apa diridai Allah Taala. Kada bujur-bujur terturuti orang barat, tapi jadi pahala. Nah, jadi pada dasarnya itu apa? Mengingatkan nikmat Tuhan. Mengingatkan nikmat Tuhan artinya sekaligus mengevaluasi yang akan datang. Karena mensyukuri lalu otomatis menjaga diri di hari kemudian supaya jangan mengkufuri nikmat Tuhan, kan itu kan. Itu Idul Adha Idul Fitri. Nah, artinya ketika di kemudian hari ada di zaman Rasulullah atau sesudah zaman Rasulullah ada lagi muncul perayaan-perayaan, entah perayaan-perayaan individual perorangan yang belum tahu atau perayaan-perayaan yang bersifatnya umum. Jadi tahun baru Hijriah, perayaan tahun baru Hijriah, sunnahlah merayakan, pada dasarnya itu sunnah. Tapi kalau kita dapat pahala murniatnya tadi mensyukuri, mengingatkan nikmat Tuhan, Rasulullah dijaga selama hijrah itu membawa ke kota Madinah lalu Islam menyebar sampai ke kita, macam-macam perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Karena kalau bukan Nabi Muhammad kita mungkin jadi kayak binatang kehidupan misalnya, atau jadi orang ya. Nah, jadi kalau kita telusuri itu semua perayaan yang muncul di kemudian hari sepanjang sejarah Islam itu apa tadi? Pertama jadi anggap sunnah wajib, artinya orang pada merayakan berarti diragukan, dipertanyakan keislamannya. Ya. Tapi juga kalau orang merayakan, ya Pak, tujuannya itu dan bagus saja. Jadi orang yang jadi Idul Istiqlal, perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ke situ arahnya apa? Apa kita mensyukuri nikmat aman dan iman. Nikmat kita itu awal merasakan aman, lalu awal meningkatkan iman, awal sembahyang, awal ini. Jadi kada pengajian ini sambil mengganang oleh bina bergugur melihat ke atas kepala. Aman, sentosa awal kuring dengan tenang. Kalau tahu rasanya pun lagi halus tuh masih di waktu tinggal di Makkah itu lagi perang, wet, kan Saudi, jadi bisa aja mendarat Rasulullah. Tapi alhamdulillah aman aja, cuma pada batasannya. Nah, artinya ada nyaman-nyaman kuring. Nah, kemudian jadi perayaan yang wahidi kada populer di negara Islam, tapi wahidi sepalik orang Islam pada merayakan hari ibu lah, hari apalah. Ada usah merasa risih kalau itu misalnya pada diterbitkan oleh umat Islam tapi orang Barat atau orang manakah? Kenapa? Karena Rasulullah itu sendiri puasa Asyura menurut riwayat yang valid kan, bahwa Rasulullah itu melihat orang Yahudi puasaan di hari Asyura di kota Madinah, lalu dia Rasulullah ketika puasa jadwal Yahudi kita mensyukuri hari Tuhan menyelamatkan Nabi Musa. Jadi kita puasanya mensyukuri, dan Nabi kita lebih pantas mensyukuri daripada kita. Lalu Nabi mencontoh Nabi puasa menyuruh yang sahabat dari puasa itu tahun terakhir Rasulullah sebelum wafat. Karena Rasulullah menapa hidup sampai turun dunia puasa pulang hari 9 supaya melayani orang Yahudi 9-10, orang Yahudi 10. Artinya apa? Di sini pada dasarnya itu bahwa ada salah. Namun kita terturuti selama ibadah itu kata orang Yahudi aja nama gawe, ada orang Masihi lain misalnya masuk gereja dibaptis, mau dibaptis, apalagi supaya dapat suara pemuda Kristen misalnya. Nah, itu adalah ibadah orang Islam dibaptis kada. Ya betul. Itu Ustaznya mengatakan tadi kalau punya. Nah, kalau puasa orang Yahudi puasa, kita memang dari awal sudah ada puasa.
ibadah puasa kita revisi. Kebetulan orang Yahudi juga puasa, lalu kita puasa hari Asyura karena mensyukuri Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Nikmatnya tah, karena Nabi Musa itu berjasa umat Islam. Yang ada Nabi Musa kira-kira tah hari Isra Mi'raj kita peringatan Isra Mi'raj jadi sekalian hari ini langsung dengan cara. Jangan ada Nabi Musa menangani Nabi Muhammad, jangan dulu tawar, kebanyakan 50 tahan hari itu yang naik nego 50 jadi berapa? 10 apa berapa? Ya kan? Dikurangi 10 yaitu dikurangi 10 sampai 5, jangan Musa kurangi lagi nego, jangan jadi Nabi sudah. Dan Allah Ta'ala 5 kali sembahyang pahalanya 10 kali lipat minimal sampai 50 juga. Nah, jadi yang ada Nabi Musa mungkin kita 50 kali sembahyang saya kira-kira kan. Jadi kayaknya Nabi Muhammad mencontoh hal kita dari mensyukuri nabi-nabi yang dahulu pada melupakan senior nabi-nabi dahulu. Kita mau agungkan memuliakan nabi-nabi yang dahulu sama. Nah, intinya kita mensyukuri Nabi Musa diselamatkan dengan puasa, dan puasa itu sudah ada ibadah kita berarti. Nah, jadi apa tadi sebenarnya lagi pian cari ijab semua perayaan yang ada di zaman Rasulullah atau ada setelah Rasulullah sepanjang sejarah Islam. Niat tujuannya rata-rata pasti ke situ Allah mengingatkan nikmat Tuhan. Jadi selama dia niatnya dan tujuannya mengingatkan nikmat Tuhan, jangan takutan, jangan was-was. Hari ibu apa? Jadi terusan kalau sebagai fanatik bisa melihat orang merayakan mengucapkan selamat hari ibu atau belum terkena mengucapkan selamat hari ibu, tapi tidak ada perlu kita memadahi orang berbakti kepada ibu itu bukan hanya satu hari dalam setahun, tapi kami umat Islam setiap hari. Jadi tahu aja siapa nama dah. Nah, sepaling itu orang mabuk agama, tahu lah berarti mabuk agama nih. Kalau mabuk agama ini di mana? Mabuk agama itu hanya tahu beribadah, lalu rajin beribadah, tapi pola mengaji, lalu keracunan, kebanyakan apa? Kadang mau mengaji, kadang mau resep, kadang mau mengambil resep dari dokter yang ahli, lalu akhirnya keracunan, mabuk jadinya. Jadi orang mengucapkan sehari dalam setahun. Orang hendak berbakti pada hari ibu itu biar ada salah juga. Mau paginya di hari imamnya ini mau berbuat apa berbakti dalam berita di hari ibu, berarti di hari lainnya berbakti lah. Mana tahu semua. Jadi kita usah menganggap hal yang misalnya satu hari berarti yang lain kayak itu juga ada. Anggaplah itu menghidupkan peringatan ibu apa dan itu bersinergi aja dengan ajaran Islam. Nah, jadi makanya tadi sentimen benar lawan apa aja yang ditradisikan orang kafir berlebihan sentimen salah. Terlalu juga kita mengikuti orang kafir segala bentuk rupa membanggakan tradisi orang kafir ya salah juga. Jadi kita khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Terlalu fanatik kada, terlalu menghindar ada. Nah, jadi sama juga ulang tahun. Jadi tujuan maqasid tadi, asal usul tujuan ulang tahun adalah makna ulang tahun. Tujuan utamanya itu niatakan mensyukuri bahwa sampai detik ini, hari ini sudah tahun keberapa, umur keberapa, sehat, afiat, selamat, terjaga dari kecelakaan ini, tabrakan ini, musibah ini, kehilangan ini, ya kan? Awal supaya biasa, harta kayak biasa, misalnya mau bertambah. Jadi ulang tahunnya menjadi berpotensi pahala, ya kan? Nah, nang salah nang jadi ulang tahun itu dianggap menyerupai orang kafir lalu adalah sebaliknya, orang kafir itu ulang tahun mengemis, minta
minta tangguh supaya diantari orang kado. Seingat aku bulan April kan lahirnya, ada ingat bulan hari apa yuk, supaya orang membaca status ini nih, BBA. Langsung teman-temannya nih, baik praktek misalnya, ya kan? Jadi ulang tahun nih lain ajang mengemis, ajang mengharap supaya diantari orang macam-macam hilang akhirnya warna-warna apa. Jadi ulang tahun bukan untuk mencium bakar bibir, maniup lilin, bukan kenapa. Silahkan anda untuk mengomentari wajah, cuma dulu ada makhluk. Maksudnya bukan mengharapkan, cuma dulu akhirnya terus kumpul dahulu gitu. Ketika ulang tahun anak tersebut dikumpulkan sidin anak-anak yatim seluruh kumpul dan sebagainya. Semakin belum lagi halus. Kumpulkan tanah yatim itu kumpulan atau bacaan kan di rumah bapak-bapak sama berbagi duit makanan macam-macam. Intinya berbahagia bersama-sama. Baca apa tahu berubah. Ya, intinya dari sini merayakan dengan niat mensyukuri dengan sehat afiat. Apalagi sini lawas untuk menghadangi supaya ada si anak. Tiba-tiba sini Tuhan sudah ada si anak kalau ikut musuh. Umur selisihnya pada jauh. Hasan Hussein Biota pada jauh selisih. Nah, jadi ulang tahun itu menjadi ajang mendapat pahala karena mengingatkan nikmat Tuhan. Tuhan paling senang nikmat-nikmat. Jadi ingat, ya. Nah, jadi bukan ulang tahun itu mengharap bagian, mengharap dihargai, diingatkan orang, mengharap supaya dikenal orang, ya kan? Ada nikmatnya itu tadi. Lalu dari situ kita berbagi. Jadi ya tadi sama kayak orang berakikah, sama kayak orang Idul Adha tadi berkorban, atau orang datang haji lalu ya apa lagi. Jadi segala bentuk berbagi-bagi makanan, berbagi daging, berbagi duit, itu kan bentuk mensyukuri apa yang dimiliki karena mengingatkan nikmat Tuhan. Lalu dari situlah pahalanya didapat oleh orang misalnya bersedekah waktu perayaan tahun baru, perayaan Maulid. Jadi Maulid itu ada yang memberi makanan, ada yang maulid, berzikir, baca salawat, mengenali sejarahnya Rasulullah. Itu semuanya bentuk-bentuk mensyukuri nikmat Tuhan, yaitu nikmat terbesar, yaitu bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, mereka bergembira dengan karunia Allah terbesar, rahmat Allah Ta'ala yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu juga. Jadi sudah ya. Nah, itulah panjang lebar dulu masalah hukum merayakan. Jadi selama niatnya itu mengingatkan nikmat Tuhan, apakah jangan takutkan apa? Jangan takutkan risih apa selama itu sudah nikmat. Apa itu sudah tujuan biar. Lebih baiknya lagi tadi jangan mengikuti caranya kayak orang dahulu, kayak orang barat tadi, masang-masang apa di kepala, ya kan, atau ulang tahun pula yang ajang supaya mudahan kita dapat ini, mudahan segala hajat terkabul, ya bagus saja orang berdoa lah. Tapi dasar pokoknya itu aslinya adalah mensyukuri. Insya Allah jadi pahala aja. Tahun baru Islam mau tahun baru Masehi. Jadi jangan menilai perilaku orang merayakan tahun baru itu karena kita udah tahu niatnya. Kalau niatnya memang niatnya dan caranya meniup trompet lalu menghitung macam-macam pesta-pesta tahun baru, joget atau mana, oke. Ayo hasil itu hendak niat tuduh ini menyerupai cara orang kafir. Tapi kalau orang biasanya tahun barunya bisa makani ulang, membakar jagung lah apakah,
memberi makan orang misalnya niatnya, atau ada juga kalau kita di sana dia untuk orang berusin pesawat pemerintah, nah, insya Allah kan kalau niatnya intinya mengingatkan nikmat Tuhan, dapat aja tak pahala walaupun yang dirayakan tahun baru masih. Nah, jadi hal yang bersifat mubah itu semuanya tergantung niat. Nah, jadi itu apa tadi yang berkaitan dengan masalah perayaan umat Islam, dan itu berkaitan dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya kalau caranya kan tahu aja sudah, 2 rakaat sembahyang. Nah, yang kita penting-pentingnya kita bahas. Rakaat pertama kan apa takbir tujuh kali takbir itu. Rakaat kedua Idul Fitri itu berapa? 5 kali takbir sebelum membaca A'udzubillahi minasyaitonir Fatihah. Lalu kita khutbah itu juga khatib, kira-kira khatib 9 kali. Nah, pertama dan khutbah yang kedua 7 kali. Lalu antara tiap takbir kan kita membaca al-baqiyatus shalihat, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Takbir kedua sampai 7 kali ya, rakaat pertama, rakaat kedua itu juga. Nah, itu namanya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu namanya al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, zikir baqiyatus shalihat ini fungsi serbaguna. Serbaguna apa? Pian pada bawah sujud tilawah. Allah sudah sama kita membahas sujud tilawah itu 14 ayat di dalam Quran. Membaca ayat itu sunnah sujud tilawah. Sudah kita bahas sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukuri. Nah, pian pada bawah sujud tilawah baca itu. Kalau pian nalih misalnya mengambil pada bawah wudu atau pian nalih misalnya mengambil posisi. Nah, baca Subhanallah, Alhamdulillah, 3 kali. Atau pian masuk ke masjid kadang kala sembahyang tahiyatul masjid, entah apa alasannya, pian kalau sunat tahiyatul masjid, gantinya boleh pian membaca baqiyatus shalihat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nah, kemudian ulangan penting aja adalah, jadi ini kelihatan sunnah di mana-mana kejadian imam ada ingat 7 kali takbir rakaat pertama atau 5 kali takbir rakaat kedua. Ada orang imam riwayat beringat, sudah itu sunnah. Kita ini pernah kejadian di sini mereka pulang bisa aja melihat kejadian. Intinya kalau imam itu sudah memulai Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, hanya ingat takbir 7 kali hari raya itu terusakan aja. Usah lagi bertakbir. Jadi makmumnya kalau usah kisah mufarakah. Nyata ada juga makmumnya kisah alim pada imam. Subhanallah, Subhanallah. Ini menagur nih, ada tepuk tangan, udah itu pilihan, maksudnya tepuk tangan. Ada juga dulu aku batisku di ketupnya. Ini dari sujud ini. Salahkah aku? Tadi ingat di ketup batisku ini contohnya kita mana ada boleh ada tahu. Itu pentingnya mencatok batis imam. Jadi apa tadi? Sunnah itu ada perlu dia. Lalu pulang, ini orang pada tahu. Sama dengan sudah gerhana matahari, gerhana bulan. Pian kada sempat, kan waktunya panjang, mulai timbul matahari sampai tergelincir matahari. Waktunya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pian ketika terlambat, misalnya kan Idul Adha biasanya tersungsung memulai sunnah, tersungsung supaya sempat berkorban. Idul Fitri terlambat dikit supaya kalau orang makan habis subuh atau habis maghrib, habis subuh dan habis sebelum sembahyang raya. Nah, dia boleh sembahyang sorongan. Jadi di sini pentingnya dia tahu cara sembahyang raya. Aku pian pada sempat, kawan-kawan terlambat, biasa belum tahu misalnya jam 8 aja orang sudah khutbah, kita hanya pulang setelah pindah sembahyang di rumah atau senang di musola mana terdekat. Sembahyang 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir juga.
kapan rezekinya, kita aja tak mau di belakang 4 jiwa seraya 4 janda juga yang mengantuk baru dia di belakang. Langsung aja kita jangan terlambat. Nah, kalau pian sorongan terus khutbah, sorongan khutbah ulama. Sebentar aja. Pian kedua minimal sudah khutbah. Pas pian jadi khatib nih misalnya kan berdua tadi. Pian jadi khatib. Pian jadi khatib 9 kali kan ingat, berapa kali takbir kan ingat. Pian tinggalkan itu berapa juga. Sunnah aja juga kan, cuma ingat-ingat ada berapa. Saya ingat-ingat pian berapa. 7 kali kan, 8 kali kan. Nah, 9 kali khutbah pertama, takbirnya khutbah kedua 7 kali takbir. Apa itu tiba-tiba pian bajulah tadi jadi khatib gara-gara sembahyang berdua. Mun kurang pada dua pada disunnahkan khutbah. Itu juga sembahyang gerhana. Nah, orang tahunya gerhana itu harus subuh rakaat sunnahnya rakaat pertama Baqarah, qiyam yang kedua Al-Imran, rakaat kedua Nisa atau Maidah. Bukan makmumnya. Minimal sembahyang kusuf ada 3 cara. Cara pertama yang paling sedikit sembahyang kayak 2 rakaat subuh. Nah, jadi biar oleh mengikuti imam, padahal ini imam-imam banyak sebagai alun pernah imamnya baca surah Baqarah. Pernah tahu imam itu kalau inya di belakang inya makmumnya banyak nih pulang orang ini kada terbatas, kada dikenal umum, jangan panjang-panjang supaya berhana. Yasin kah apakah Yasin bagi apakah itu jangan Baqarah, ada yang baru baca. Tapi kalau kita sedikit di pondok kita tahu sudah bawa santrinya buat sembahyang. Nah, yuk hasil untuk mempraktikkan cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara ya. Cara pertama sunnah subuh 2 rakaat. Kayak sunnah subuh juga 2 rakaat kayak apa? Singkat-singkat saja. Daripada pada sembahyang lalu ya. Sembahyang kedua ya kan? Menambahi qiyamnya 2 kali, 1 rakaat 2 kali qiyamnya, 2 kali rukuknya. Rakaat kedua 2 kali qiyam, 2 kali rukuk, tapi surah-surah pendek aja. 4 kali qiyam berarti kalau kita berperang kalau binas permulaan kalau kafirun 4 kali qiyam, 4 kali rukuk, harus satunya banyak. Itu cara tengah-tengah. Cara ketiga ya tadi yang sudah masyhur tadi. Baqarah Al-Imran, rukuknya panjang. Intinya orang-orangnya nantahan susah. Cuman daripada pada ketinggalan gerhana kita tadi. Nah, jadi gerhana itu ya intinya perubahan putaran atau istilahnya menyalahi adat, tujuannya supaya kita itu tahukan lawan Tuhan. Kenapa? Jadi apa tanda dari gerhana matahari, gerhana bulan ini Tuhan akan memberi peringatan dengan kita. Artinya hari kiamat kita yang tanda yang paling antara tanda-tanda hari kiamat mendanau, matahari muncul dari barat ya. Lalu Tuhan akan efek-efek dikit, menyindir-nyindir dikit. Artinya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan masih ada. Bumi mengelilingi matahari dan bumi itu mengelilingi dirinya sendiri. Bumi pulang dikelilingi oleh bulan. Bumi mengelilingi matahari, buminya sendirinya sambil berputar, yang muncul siang malam. Karena dikelilingi oleh bulan, matahari bumi dikelilingi oleh bulan. Lalu karena bumi ini mengelilingi matahari, di situ muncul 4 musim dingin, panas, kemarau, ya Pak. Nah, ketika bumi menjadi tengah penghalang antara bulan dan matahari, timbul gerhana bulan. Ketika bulan menjadi penghalang antara bumi dan matahari, itu muncul gerhana matahari. Intinya gerhana matahari, gerhana bulan itu menyatakan kita lawan kuasa Tuhan, bahwa bumi, matahari, macam bulan saling mengelilingi ini
teratur sedikitnya tergeser berapa senti terlupa soal ya lah kecelakaan massal. Tapi itu tadi apa yumsikus sama apa maha yang menguasai memegang langit alam semesta tadi. Jadi Isra Mi'raj itu ada sendirinya mukjizat Tuhan ya. Planet ini gitu sudah kalau dilihat-lihat adalah mukjizat karena itu tahdul tentang itu apa sembahyang hari raya dan sembahyang berhala. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu ta'ala ajallu wa ahkam. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وعنكم وقال رضي الله عنه الحكمة الخامسة والثلاثون بعد المئة لولا ظهور في المكونات ما وقع عليها وجود البصار ولو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته أظهر كل شيء لأنه الباطن وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر. Hikmah Ibnu Athaillah 135 dan 136. Laula zuhuruhu, kalau bukan karena Allah Ta'ala nampak zahir di alam semesta, maka senantiasa tak dapat terlihat oleh mata kepala akan wujudnya alam semesta. Dan andai kata Allah Ta'ala nampakkan sifat-sifatnya, maka senantiasa musnah hancur alam semesta ini. Allah Ta'ala menampakkan segala sesuatu karena Allah Ta'ala Maha yang bersifat batin. Asmaul Husna salah satu asma wa dan melipat atau menyembunyikan wujudnya tiap sesuatu karena Allah Ta'ala yang Maha nampak. Hikmah ini berkaitan dengan masalah akidah juga, suluk ia juga, akidah, tafsir ia juga malah. Jadi kayak ini ya, ketika Allah Ta'ala menamai dirinya dengan isim zahir wal-zahiru wal-batin, Allah Ta'ala maha nampak, maksudnya maha nampak kalau dilihat dengan mata hati, mata akal, dan batin maha samar kalau dilihat dengan mata kepala. Itu dulu ya. Jadi Allah Ta'ala menampakkan alam semesta ini supaya menjadi bukti atas wujudnya Allah Ta'ala. Jadi ini menjawab dua pertanyaan. Ada banyak, tapi ada orang-orang yang pada percaya wujudnya Tuhan gara-gara Tuhan kadang menampakkan diri juga. Orang ateis itu rata-rata menginya betapun lawan ahli agama, ini betapun kalau memang sidin ada, kalau memang ada yang namanya Allah, Tuhan namanya Allah, kenapa inya pada kenapa inya pada memunculkan diri, kenapa bersembunyi? Kalau memang jujur kan ikutan mendasar yakin ikan wujud kan bersembunyi itu satu. Dan orang ateis ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Belum wani bersaksi mau dijalankan di tanah di martapura di meja baru gitu. Ada, tapi bedanya di sini orang ada wani mengaku. Dulu tahu inya berbadan sumbayangan yang ada percaya apa. Kalau inya sudah di mana tuh di Prancis di mana mungkin punya kisah hanya mau mengaku. Karena di sini ada apa ini masalah agama sedikit ke barat situ biasa malah ada bisi komunitas orang
ateis ini yang tidak percaya wujudnya Tuhan, lain Nasrani, walau Kristen, walau Yahudi, walau pada saat tidak percaya adanya Tuhan. Nah, yang kita perlu khawatirkan ini, apa sebabnya orang tiba-tiba jadi ateis, kada percaya Tuhan. Kita ini kada sadar karena kita masih dirahmati Tuhan, diselamatkan dari pemikiran kayak itu, akhirnya kita merasa bahwa receh aja, remeh aja. Orang nih, manusia nih, ketika ini misal mendapat musibah, berdoa sudah. Orang ini pulang jarang juga mengaji, jauh juga dari agama, tapi nya masih ada sedikit percaya lawan nama Tuhan. Tiba-tiba dapat musibah, apalagi musibahnya datang bertubi-tubi, lalu nya berdoa, ternyata malah bertambah banget masalah-masalah hidupnya. Disitulah awal muncul keraguan-keraguan lawan yang namanya Tuhan. Lawas kalawasan, mengepetnya mampu karena hendak pikiran apa. Pada akhirnya kini dasar pada percaya adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya mitos, karangan orang dahulu. Lalu ini dasar sudah menetapkan di dalam hati bahwa dia percaya Tuhan, tapi antara mengaku keadaan, jadi antara menyembunyikan atau pada tapi ketika ini seorang di rumah menyerahkan sumpah. Ini bahayanya ketika orang itu di waktu ini nyaman karena masalah hidup, ini jauh dari agama, jauh dari mengaji, jauh. Nah, bahkan orang yang kada bersembahyang gitu, pada rukun Islam yang paling ringan sudah artinya sudah 5 kali sehari. Nah, kalau sembahyang aja gitu itu sudah bahaya karena kenapa orang meninggalkan rukun Islam itu dianggap kada beriman? Ya karena orang beriman itu artinya percaya lawan ancaman siksaan, janji neraka atau janji surga dan ancaman neraka. Jadi nomornya memang mungkin itu hanya menakut-nakuti pada Tuhan, padahal Tuhan kada harapan kalau Subhanahu banyak ke neraka misalnya. Itu sebetulnya sudah ada sisi kada percaya dengan Tuhan, kada beriman. So, walaupun mungkin masih ada sedikit iman, artinya mengatakan bahwa ada yang namanya Tuhan, namanya Allah. Ya. Nah, jadi kita di sini baca, lawan kita kada membentengi diri dengan dalalah akliyahnya, dalil atas wujudnya Allah secara akal dulu yang paling ringan. Ya, ini tujuannya kita belajar tauhid. Untungnya kan orang aja nih tadi. Gimana itu deh? Bisa tergeser kalau ada visi prinsip itu ilmu. Contoh ini, andai kata kita ini hanya lahir di bumi, di alam semesta, kita ini hendak tahu, hendak menambah keyakinan kita atas wujudnya Allah. Kita hendak meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita atas wujudnya Allah. Ada yang namanya amaliyah, yang memperbanyak la ilaha illallah. Itu amalannya lah, makanya semua tariqah sufiyah, tariqah amalan zikir, wirid interaktif apa aja pasti ada isinya la ilaha illallah. Entah bercampur zikir yang lain pasti ada lah. Karena Rasulullah jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Ada Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, pada Tuhan Habib Umar yang dianggap tutup wujud adalah Sayyidin Tamimpi atau kawan Sayyidin dulu sini dengan Tamimpi datang melihat Rasulullah itu menghasilkan hujat, menguning kayak sedih setengah bingung setengah marah, tapi kemudian kayaknya jaga Rasulullah baru hari ini aja mati dari umatku 1.500 orang ada membawa iman. Akhirnya si guru tadi menangis sampai minta wasiat lawan Rasulullah nih apa, lalu juga dari Rasulullah amalan masyhur karena
yang membaca la ilaha illallah mawjud fi kulli makan, la ilaha illallah fi kulli zaman. Intinya la ilaha illallah itu dulu. Jadi Rasulullah perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Makanya yang kita ada yang populer di wilayah kita mana Syekh Saman Madani ini terus kumpul yang 166 kali, 177 kali, 66 kali la ilaha illallah Allah pasti ada la ilaha illallah. Mau tarikah apa aja pasti ada la ilaha illallah. Mau amaliyah apa aja yang pagi dan malam atau pagi aja pasti ada la ilaha illallah. Nah, itu masalah amalan lah bagi kita. Masalah ilmu kan meningkatkan keyakinan lewat ilmu. Tadi lewat amaliyah, ini lewat ilmu. Kalau lewat ilmu kan kayak ini dasarnya, dasar asal usulnya kita ini. Simpel itu lah misalnya. Apa? Kita diberi Allah Ta'ala akal. Akal itu fungsinya kenerjaan yang paling ringan apa? Bahwa kalau kita melihat sesuatu itu berpindah atau bergerak, pasti otomatisnya langsung akal kita langsung aktif memadamkan. Ada yang menggerakkan. Kita dulu menjadi kamar sorongan mati lampu, tiba-tiba apinya bergerak, kebulian enggak? Kenapa jadi kebulian langsung hendak pingsan, langsung malabrak itu mahampus, bertangis-tangis histeris karena reaksi anggota tubuh itu artinya dapat sinyal dari akal bahwa akal kita madahkan ada yang menggerakkan, ada makhluk yang menggerakkan ini itu Allah. Jadi sampai langsung kadang selalu berpikir kenapa jadi bergerak ya? Itu hanya terkadang diulang-ulang terlambat dengan loadingnya lambat. Ada langsung reaksi akal untuk melihat ada yang bergerak pasti meyakini ada yang menggerakkan. Lalu siapa yang menggerakkan makhluk manusia atau jin? Melihat tadi matahari, bulan, bintang, otomatis tadi ya pasti muncul di akal, mau dipikirlah muncul di akal siapa yang menggerakkan. Pasti langsung akal itu mendapatkan bahwa ada fa'il, ada pelaku yang menggerakkan. Sudah sampai di situ bahwa akal kita mendapatkan pelakunya siapa, namanya apa, kita tahu kan orang lahir di dunia tahu. Tapi karena lewat kita mendengar entah dari pengajian, entah guru TK belajar, entah kuitan belajar Allah, akhirnya kita meyakini bahwa pelaku di alam semesta yang sebetulnya itu adalah bernama Allah. Di Allah itu nama. Jadi kita tambah pulang. Abah kita kan tahu dari mana bahwa yang namanya pelaku itu Tuhan, itu yang disebut Tuhan itu namanya Allah dari mana? Turun dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Bang, siapa tahu ini berdusta. Kepada Tuhan itu namanya Allah Maha Esa Wahdaniyah, sifat ini, sifat-sifat ini. Siapa tahu berdusta. Kita meyakini sidin apa pada Tuhan kita atau orang-orang terdahulu kita meyakini karena mukjizat. Jadi kayak itu proses Tuhan menetapkan syariatnya diberi akal, lalu diutus Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menjadi bukti bahwa ini membawa kebenaran, bahwa ini karena mengarang-arang ditolongi Tuhan dengan mukjizat. Ya, jadi kan habis hujahnya itu sudah alasan kita hendak menolak tuh habis sudah karena ada mukjizat. Jadi sesimpel itu mengkitabuni kita nih, misalnya kita di padang mahsyar, di dalam kubur mengebuka sifat Tuhan ini kan dari mana tahu bahwa Tuhan itu Allah? Kita sudah dari masalah ilmu setidaknya kita berbekal atau kita diwaswasi. Maka rentan syaitan itu mewaswasi orang yang pikirannya lagi kosong. Makanya jangan syaitan mewaswasi pikiran kita yang lagi kosong. Kita bingung menjawab, minimal jawab dengan bacanya la ilaha illallah. Menangkisnya. Alangkah baiknya lagi artinya fardu ain kita menuntut ilmu tauhid supaya itu tadi. Ini pian suatu saat kita kepada anak pian enggak
cucu piankah, tetangga kawan piankah yang pada suara mengaji, tiba-tiba muncul keraguan itu, maka syaitan itu mengalir di awal kita, di pikiran kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita seperti darah mengalir di awal kita. Pastinya mencari celah mewaswasi. Nah, caranya menyesuaikan yang diwaswasi ini gimana kekurangannya. Jadi pasti kita tahu piantah orang nang inya tiba-tiba berpikir, jujur tapi berpikir, tapi untung apa meninya keceplosan kita, ini menyembunyikan yang artinya lebih sadar. Gimana apa? Jujur bilang adalah Tuhan, kenapa kita minta jadi baik? Kenapa orang Palestina tiap hari sampai ini 15.000 mati karena Allah ditolong? Dasar wujud Islam, iman, dasar wujud Tuhan Maha Perkasa. Ya, gampang mana orang tuh ragu-ragu kalau ingin berpikir, aktif berpikir, tapi kita ada bekal. Padahal bekal ilmu simpel aja. Mau mengaji, jangan mau mengaji, dapatnya jawaban. Semakin dalam mengaji, semakin banyak isi jawaban, semakin sulit syaitan itu mempengaruhi. Makanya cara syaitan apa di dalam hadis 1000 ahli ibadah, oleh guru pemuda 1000 ahli ibadah, maka syaitan itu lebih mudah menyesatkan 1000 ahli ibadah dibandingkan satu orang alim yang ibadahnya pada sebanyak ahli abid tadi, tapi ilmunya, tapi alim. Lebih mudah inyama binasakan 1000 orang ahli ibadah yang pada berilmu, karena pikiran itu bisa masuk. Nah, jadi ini dulu pertama lah, kita meyakini dengan mata kepala kita, dengan akal kita nih, kalau tiap sesuatu bergerak ada yang menggerakkan, tiap sesuatu yang berubah ada yang mengubah, ada yang memperbaharui, lalu disebut alam baharu. Sudah. Siapa namanya si pembaharu ini? Allah. Dari mana tahu itu Allah? Dari sanad turun menurun, dari apa? Guru sampai Rasulullah tadi. Lalu timbul pertanyaan lain, kenapa Siti kadang menampakkan wujudnya? Ini kan celah yang kedua. Iblis tahu sudah, iblis kan sudah yakin bahwa ada Tuhan. Maulah kan kalau dengan 1000 pertanyaan susulan, kenapa ada betapa orangnya? Ya kan? Nah, lalu Ibnu Athaillah di sini menjelaskan poinnya dulu. Jadi Ibnu Athaillah, Tuhan pertama, Tuhan menampakkan atau menciri-ciriakan akan sifat-sifatnya lewat alam semesta, bahwa alam semesta ini hanya ambayang dari sifat-sifat kuasa Tuhan dan sebagainya, kehendak Tuhan, iradah Tuhan, ilmu Tuhan. Andai kata, nah itu dulu untuk berarti ini kan sepatah pertama ini untuk level orang yang hendak tahu dulu Tuhan ada sudah. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa Tuhan kada nampak? Jawabannya, law dhaharat sifatuh mahallat mukawwanatuh. Jika Tuhan nampakkan sifatnya aja, tak apalagi zatnya, hancur alam semesta. Contoh, contoh Tuhan gambarkan di dalam Quran. Contoh di dalam Quran, Nabi Musa bahwa 40 hari hendak melihat Tuhan, hendak melihat, minta Tuhan tunjuk akan tampakkan diri. Nah, ajar Tuhan, lantarani ikam pada kau melihat aku, karena ikam itu dihukum alam semesta ini dengan apa? Dengan kapasitas makhluk yang ada versi dunia, kada mau melihat. Kalau dengan versi akhirat, Tuhan bisa saja menampakkan di surga, karena beda lagi bentuk piannya. Jangan pian orang kafir aja ini masuk neraka, wujudnya itu sudah tak kayak wujudnya di dunia. Wujudnya bisa kulit, berdaging, berdarah, bertulang, tapi versi fisiknya itu versi
karena api hangus banyak pulang. Di dunia sekali hangus tukang sudah ya. Contohnya tapi di dunia ini kalau dari akhirat, dunia ini biar kena luka atau terbakar tangan. Misalnya sedikit terbakar kumpulan atau luka lah yang pada pian obati, misalnya atau pian bersih aja pada pian obati. Dengan sendirinya walaupun berapa hari ada terjadi pemulihan, kulitnya kembali tumbuh dan darahnya mengering atau dagingnya tertutup, kenapa timbul kena lapisan kulit, lalu kulitnya muncul tanda hilangnya, paling ada bekas. Tapi di akhirat itu dipercepat hanya karena api, hangus seketika juga diperbaharui kulitnya. Nah, canggih lah. Nah, tapi itu versi penghuni neraka. Di surga versi ciptaan Tuhan bentuk kapasitas pian itu kau melihat. Lalu kembali ke cerita tadi Nabi Musa lantaran ini jadi ketika aku tapi ikan menghantam benar melihat aku. Nah, coba Tuhan mendidik Nabi Musa, undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Ini dia melihat di gunung Langganal ini. Kalau gunung Langganal ini tetap kokoh, kawat ikan melihat aku. Ya, kalau gunungnya tetap kokoh, ikan kau melihat aku. Nampak tak? Kawat ikan melihat aku. Tuhan tidak menyebut aku bakal nampak, tapi Tuhan menyebut ikan kau melihat aku lah. Gunung ini kawat kokoh. Ternyata apa? Sudah enak. Nabi Musa fokus melihat di gunung. Lalu ketika Tuhan sedikitnya menampakkan sifatnya, bukan zatnya, sifatnya, itu dinampakkan, gunung itu langsung meledak menjadi abu. Walakin ada sebentarnya falamma ja'alahu dakkan, tiba-tiba meledak gunung tadi. Wa kharra Musa sa'iqah, Musa langsung pingsan, nyaris mati. Kadang-kadang Tuhan mati sudah, manusia biasa rahmat Tuhan mati sudah. Saking apa? Mendengar dan melihat kesilauan atau melihat guncangan suara ledakan gunung tadi hancur. Pian aja mendengar petir pembinaan aja sudah, apalagi pinian hanya melihat ada suara kilat tanda ini aja sudah batu keluar bantal. Kalau mendengar suaranya lagi, itu karena ini meledak apa guncangan suara gunung meledak itu nyaris membutakan Nabi Musa dan kelihatan tadinya ini pingsan. Menurut beberapa hari, beberapa bulan, hanya beberapa hari aja, hanya siuman, hanya sadar. Nah, apa syahidnya di sini? Pelajarannya dari Tuhan apa? Gunungnya ini kokoh, bertahan, kau melihat aku. Kenyataannya apa? Sedikit ya Tuhan menampakkan, bahkan kurang pada sedikit. Makbul apa? Tuhan ingatkan ini, kalau Tuhan menampakkan zatnya otomatis, misalnya ulun hendak menampakkan diri ulun di dalam aqua ini, otomatis aqua ini kan yang mengendalikan aqua ini siapa? Ulun. Ketika ulun lagi hendak menampakkan diri di dalam, maka otomatis aqua ini tidak boleh. Kada kawa ada, dan kada boleh lagi kada kawa ada. Misalnya, biar kawalah sambil guring mengikuti apa supaya jangan tumpah. Misalnya itu perumpamaan aja tak. Cuma intinya tak, Allah Ta'ala ketika hendak menampakkan zat apa sifatnya atau zatnya, alam semesta ini kada mungkin ada. Jadi ciptanya yang namanya makhluk lawan sang khalik, baharuk lawan qadir, karena mau satu tempat. Jadi hanya sedikit saja tak, di bawah 0,00%
gunung itu hancur, artinya apa jawaban Tuhan lawan Nabi Musa? Apa artinya jawaban? Andai kata aku menampak ikan hanya sifatnya sedikit daripada sifat penampakan, apalagi menampakkan zatku supaya melihat aku, seluruh alam semesta ini kembali ke Adam fana. Ya kan, karena ada sambut ibarat perumpamaan ini pulang matahari ini, kita melihat matahari. Bulan bintang itu kita malam-malam melihat pas lagi kadang-kadangnya melihat ke langit sambil menghayat, nampak jelas ada ribuan mungkin jutaan bintang-bintang, apa hitungnya jadi kita adanya. Tapi ketika timbul sinar matahari, semuanyaan itu tiba-tiba bukan hilang tapi tertutupi. Ya, jadi artinya itu hanya antara makhluk matahari dengan makhluk bintang-bintang yang saking banyaknya itu. Kekuatan sinar matahari menutupi segala itu. Apalagi kekuatan dan atau sifat Allah Ta'ala tadi ketika hendak ditampakkan. Jadi sehingga tadi berulang petahun aja dah kenapa Tuhan kadang menampakkan wujudnya kalau memang sih ada. Jawabannya, ikan pada harapan kau melihat karena ikan sudah hancur dahulu. Itu aja dah. Tapi ini jawaban ini pula bagi orang yang mau jawaban ini ayat Quran ini bagi orang beriman dengan Quran itu sendiri. Kalau orang ketemu orang nantinya memang ada Tuhan, karena percaya bahwa Quran beda lagi agama, ya beda lagi jawaban dulu secara secara dalil akal, dalil logika, nah itu filsafat, ilmu filsafat lain belum tempatnya ada boleh dibahas di sini. Kayak tadi dengan ada pilihan apa laut itu intinya tadi itu tadi intinya betapa ciptaan kita ini atau kapasitas kita itu pada mampu melihat sifat Allah Ta'ala yang tadi, apalagi zat Tuhan. Sifat Tuhan lawan zat Tuhan kan sama-sama qadim. Dalam bahasa Nur Muhammad ya baru dan qadim. Nah, ya Pak. Jadi itu tadi urutannya, sehingga Allah Ta'ala menampakkan alam semesta dan pembaharuan alam semesta ini tidak lain dilakukan supaya kita meyakini bahwa ada yang maha mengatur, ada yang pelaku. Lalu kita meyakini bahwa pelakunya ini juga yang mengatur hidup kita, segala apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, pelajaran, hikmah, kejadian Tuhan juga. Ya, jawabannya cuma satu. Kalau kita bertakun kenapa doa kepada kabul, permintaan kepada dijawab, apa jawabannya cuma seperti itu tadi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Seperti mana mata ikan kada mau melihat Tuhan, maka akal ikan pun kada kawa mengetahui segala perbuatan sebab perbuatan Tuhan. Jadi kada sampai intinya otak kita, apalagi anggota tubuh kita, organ tubuh kita itu ada sanggup mengenal Tuhan secara spesifik, artinya secara detail. Kenapa Tuhan melakukan apa, Tuhan memberi ujiannya, kenapa Tuhan memberi nikmat itu kawan. Artinya apa? Jadi tujuan dari segala itu adalah supaya apa? Kita menghambakan diri. Apa ketentuan menghambakan diri? Bertambah keyakinan kita bahwa kita tuh jahil, murakab, terkib masjid tadi, bungol, plus. Ya, jadi semakin kita mengaji, semakin bertambah bungol ya, itu tujuannya. Semakin bertambah keyakinan kita bahwa kita tuh memang bungol dan ada harapan kawal tahu, ada harapan kawal sampai, apalagi kada kawal menguasai semuanya. Sehingga dari Tuhan, aku pada menyuruh ikan menguasai, mengetahui semuanya, tapi aku menyuruh ikan
mempasrahkan semuanya, mengakui la haula wala quwata illa billah. Itu tujuan yang diuntingkan, bukan tujuan kita supaya tahu banyak hal yang memang di luar jangkauan makhluk. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya Pak. Jadi Tuhan menampakkan segala sesuatu karena Tuhan bersifat al-batin. Tuhan menyembunyikan segala sesuatu. Kalau dilihat dengan mata hati, maka karena itu beliau bersifat al-zahir. Jadi al-zahir al-batin ini kelihatannya bertentangan, bertolak belakang, padahal masing-masing tergantung kita melihat Tuhan pakai apa. Jadi, nah ini satu. Pembahasan yang kedua tadi pulang kemana supaya kita juga menangkis, menolak, dan kita jangan lagi ditipu atau kita jangan terpengaruh. Di luar sana ada orang yang mengaku-ngaku ahli ma'rifat tapi orangnya mustur, lalu kisah ahli hakikat, kisah fana, ada melihat apa kecuali Allah. Dia minum masih bisa banyak lah. Jadi hilanglah haus, hilang berarti kan pada minum masih. Karena di alam semesta ini kan ada kecuali Allah. Jika masih ada melihat yang selain Allah, ada apa? Kamu ada melihat apa-apa selain Allah ya? Jika masih melihat selain Allah, berarti kan syirik karena wujud itu hanya wujud Allah. Kisahnya nih, tasawuf adalah tarawuf. Kisahnya Ibnu Athaillah dan Imam Bukhari di sini menekankan bahwa kadang boleh kita mendustakan wujudnya alam semesta. Jadi kadang boleh kepada alam semesta ini ada mana alam semesta boleh melihat kisahnya nih, tanya artinya nih, lain mata orang sama nih, petahi mata juga. Jadi orang yang ingatkan kalau ada orang yang kepada mengaku-ngakunya pada melihat apa selain Allah, baru sehingga misalnya pada awal lagi di pendiri, pada awal lagi apa, artinya seakan-akan tiga waktunya ada sembahyang lagi karena jadinya pun ada sembahyang, berarti itu makhluk sembahyang. Berarti makhluknya berarti jika berarti mengakui wujudnya makhluk, itu sesat berarti maka wujud Allah aja namanya. Ya, tadi belum sampai aku mengaji nanti dalam apa itu belum amat kemudiannya. Misalnya nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya meyakini dan beriktikad akidah bahwa kita wajib mengakui wujudnya alam semesta. Jadi jangan mengaku orang kisah-kisah padanya akan mengaji. Hanya satu persen mengaji banyak di karakternya. Kita wajib mengakui alam semesta ini bersifat wujud. Kita wajib menetapkan wujud makhluk-makhluknya. Cuman bedanya itu tadi wujudnya alam semesta bukan menyertai wujudnya Allah, tapi apa yang disebut wujudnya makhluk itu dengan wujudnya Allah. Berdiri alam semesta ini dengan berdirinya sifat Allah. Artinya wujudnya Allah yang mendirikan wujudnya alam semesta. Ini yang ada takutan misalnya meyakini alam semesta ini wujud, dapat dilihat, tidak. Jadi kita harus sepaket antara syariat lawan hakikat tadi. Intinya melihat perbuatan Allah alam semesta ini dengan mata kepala dan melihat sifat Allah, zat Allah tadi, wujudnya Allah dengan mata hati. Kehendaknya itu mata hati yang mengontrol mata kepala. Jangan sampai mata kepala yang mengutarakan mata hati. Dan mata hati tadi, ya tadi disuruh dengan tafakkur, zikir, fikir, ilmu. Selebihnya mata harus ada lagi. Jadi supaya biar juga pada tertipu dengan orang-orang yang mengaku ahli hakikat
hakikat, mengaku ma'rifatillah. Kapan orang yang mengatakan mengaku dirinya, pada dasarnya orang mengaku lah, cuma andai kata ada yang mengaku dirinya arif billah atau murid-muridnya menisbatkan dirinya arif billah, itu bahwa dikenal bukan dengan pengakuan panderan untuk menurunkan teori orangnya, tapi dilihat dari reaksi orang itu. Kalau orang itu kehilangan harta, kehilangan jabatan, inya kada goyah imannya, kada berubah prinsipnya, berarti orang itu dasar dengan mata hatinya memang melihat kada ada wujud kecuali wujudnya Allah. Mata hatinya melihat itu, ya. Jadi kita kalau dengan mata hati kita boleh mengakui bahwa tiada wujud apapun selain wujudnya Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, bukan dengan untung yang diubah-ubah. Sudah wujud berada ikan benarai yang unta pada terbuka hijab, kamu sudah terbuka makanya yang melihatnya wujud Allah aja. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa ini itu sudah hakikat fana apa-apa, tapi dapat fasilitas pemberian kenikmatan duniawi, inya lupa diri, berlebihan ilmu, kehilangan inya seting laut berlebihan kayak pada ingat, berarti orang ini mata hatinya tetap baik buta juga, ya Pak. Nah, kalau orang mengaku-ngaku nyaman aja, tapi yang kau mengetahui itu dari sikap. Maksud itu mengatakan itu apa? Untuk menyelidiki ulama kata ketika ada orang mengaku-ngaku dan anak menyesatkan orang lain. Mulai anak-anak dia dengan satu tahun dia sudah tua, anak dia bertahun, bah ada guru di situ, benar-benar maju dari situ malam masih mungkin bunyi aktif. Jadi apa? Karena perlu ngalih-ngalih menjelaskan itu aja, hendak mengenal orang ini wujudkah binan Tuhan kadanya terlihat dari sikap inya kayak apa, ridhanya kayak apa, syukur inya kayak apa, ya Pak, tawakal zuhud inya kayak apa, di situ. Nah, selebihnya selain daripada itu, ya tadi ternyata teorinya wujud, alhamdulillah diobati. Tapi kalau teori pembicaranya itu aneh, hanya biar selidiki praktiknya ada Pak. Karena akan makin hari makin muncul, makin terang-terangan orang wah ini, entah karena ada ditangkapi kah, entah karena orang bingung dua menangkapi kah ya Pak. Ya Pak. Anda wah ini diakui sudah Imam Mahdi. Kira Imam Mahdi para kiamat hanya muncul, soalnya para pemilu hanya muncul. Ya. Jadi pada memilih Imam Mahdi berarti musuhnya Mahdi siapa? Dajjal. Jadi mungkin yang memilih Mahdi yang palsu itu Dajjal ya. Nah, tadi mau Allah sudah ini mau kurang mau ya. Nah, tapi intinya tadi fitnah akhir zaman tadi, ya Pak, makanya Rasulullah yang melajari apa? Nah, di antara perlindungan yang kita suruh minta berlindung, na'udzubillah min zawalil Islam, na'udzubillah min zawalil iman, ya Pak. Nah, kita ini hanya berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menolongi kita agar senantiasa mensyukuri Islam iman kita ini, sehingga dengan mensyukuri Allah Ta'ala tambahin, bukan alih-alih dikurangi apalagi hilang, tapi Allah Ta'ala tambahi. Allah Ta'ala beri kita taufik senantiasa menjaga ilmu tadi, istiqamah tadi di dalam setiap waktu, mau kita di dalam keadaan nyaman atau kita dalam keadaan sulit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita pada. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menerangi mata hati kita agar senantiasa kita menjalani hidup ini dengan cara dan perilaku yang diridhai Allah Ta'ala, karena hati senantiasa dibimbing ingat dan
berpikir, melihat. Nah, sehingga kita itu kada silau, kada tertutupi mata hati kita dengan apa yang kita lihat hari-hari oleh mata kepala kita. Mudah-mudahan tadi sekali lagi Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita yang dahulu, dosa ibu bapak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, memperoleh kita dengan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan badan, supaya kita menjalani tadi bulan Ramadan dengan penuh sabar dan syukur, diberi husnul khatimah dengan niat itu. Ila hamdatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma a'inna lam tazidna ilma wa dhakirna ma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma salli wa sallim ala fatimana wa faqihna bid din wa ta'wil wa zidna fahmana min fadlil mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa zidna min majnun amin. Allahumma ahyi qulubana mimma ahita bi qulubil 'arifin wal muwaffiqin wal dhakirin. Allahumma adkhilna min adh-dhakirin wa الذاكرات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم تقبل الله